Saya Clea Restaruela dengan nomor NPM 23130340004. Saya Ita Nuraini dengan NPM 23130340044. Saya Faya dari Dita Anggara dengan NPM 23530340001. Saya Tirta Ananda Kurnia dengan NPM 23130340038. Saya Rizky dengan NPM 23130340005. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Herlina SPD MPD selaku dosen mata kuliah hidrologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mengerjakan UTS dengan tema air tanah. Baik, sebelumnya dapat kita ketahui bahwasanya air hujan yang turun ke bumi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama air hujan yang ada di atas permukaan tanah, dan yang kedua yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Pengertian air tanah sendiri yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Untuk lebih lanjutnya, sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang dari air tanah tersebut. Air tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup di bumi. Tanpa air, bumi tidak akan pernah memiliki kehidupan. Air adalah sumber kehidupan dan mengambil peran yang sangat penting untuk menunjang aktivitas manusia, baik aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, itu semua tetap membutuhkan air untuk keberlangsungan aktivitas tersebut. Dengan semakin berkembangnya seluruh aspek kehidupan sebagai dampak meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka meningkat pula pelayanan air. Oleh sebab itu, perlunya kita menjaga kualitas air untuk generasi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini kami mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu air tanah, kemudian yang kedua apa saja klasifikasi air tanah, yang ketiga bagaimana proses pembentukan air tanah, yang keempat apa manfaat air tanah bagi alam sekitar, yang kelima apa saja kelebihan serta kekurangan dari air tanah. Melihat dari 5 rumusan masalah tersebut, tentu saja ada manfaat serta tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu air tanah, yang kedua untuk mengetahui apa saja klasifikasi dari air tanah tersebut, yang ketiga mengetahui bagaimana proses pembentukan air tanah, yang keempat untuk mengetahui apa manfaat air tanah bagi alam sekitar, dan yang kelima untuk mengetahui apa saja kelebihan serta kekurangan dari air tanah tersebut. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelum mempelajari tentang air tanah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti apa itu arti dari air tanah. Secara umum, air tanah diartikan sebagai air yang berada dan berasal dari lapisan tanah, baik air yang berada pada lapisan tanah tak jenuh maupun air yang berada pada lapisan tanah jenuh. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air yang mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Pengertian tanah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bower, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi dalam ruang pori tanah dan di rekahan formasi batuan. Yang kedua ada Scanlon. Air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Yang ketiga ada Danaryanto. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air atau artesis. Berdasarkan perkiraan jumlah air di bumi, menurut UNESCO 1978 dalam Chow et al. Dijelaskan bahwa sebenarnya jumlah air tanah yang ada di bumi ini jauh lebih besar dibanding jumlah air permukaan. 98% dari semua air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah dalam pori-pori batuan dan bahan-bahan butiran. Ada 2 sumber air tanah, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan dan akhirnya mencapai muka air tanah, dan air dari aliran air permukaan seperti sungai, danau, dan reservoir yang meresap melalui tanah ke dalam lajur jenuh. Air tanah adalah sumber persediaan air yang sangat penting. Banyak sungai di permukaan tanah yang sebagian besar alirannya berasal dari tanah.
Sebaliknya, juga aliran air sungai merupakan sumber utama untuk imbuhan air tanah. Pembentukan air tanah mengikuti siklus air di bumi yang disebut daur hidrologi, yakni proses alamiah yang berlangsung pada air di alam, yang mengalami perpindahan tempat secara berurutan dan terus-menerus. Air yang turun ke bumi sebagai air hujan sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan, seperti sungai, danau, atau rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam zona jenuh, sehingga menjadi air tanah. Air tanah dapat berada di bawah permukaan tanah dalam bentuk kumpulan air, seperti pada gua bawah tanah atau sungai bawah tanah. Keberadaan air bawah tanah dapat mencapai kedalaman puluhan bahkan ratusan meter di bawah permukaan bumi. Berbeda dengan air permukaan yang siklusnya berlangsung cepat, hari, minggu, atau bulan. Air tanah berlangsung lama, tahunan hingga ratusan tahun. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang volume dan eksistensinya terbatas, serta kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, dan upaya pemulihannya sulit dan mahal untuk dilakukan. Untuk itu, maka sebelum dilakukan eksploitasi terhadap cadangan air tanah, harus dipahami terlebih dahulu jenis dan karakteristik daripada air tanah yang akan dieksploitasi. Secara umum, air tanah akan mengalir sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan melalui butiran antar batuan. Batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah ini disebut dengan akuifer. Air tanah dapat dikelompokkan berdasarkan letaknya pada permukaan tanah dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan letaknya, air dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatik dan air tanah dalam atau artesis. Lalu berdasarkan asalnya, air tanah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu air tanah meteorit, air tanah baru, dan air tanah tubir atau konate. Berikut akan dibahas satu persatu. Yang pertama, air tanah freatik, yaitu air tanah yang berasal dari lapisan dangkal dan tidak jauh dari permukaan. Salah satu macam-macam air tanah yang paling mudah untuk didapatkan dibandingkan air dengan air tanah lainnya. Air tanah freatik adalah air tanah yang berada di lapisan kulit bumi yang poreus atau sarang. Lapisan air tersebut di atas lapisan yang tidak tembus oleh air atau dua lapisan yang tidak tembus air. Air tanah freatik merupakan air tanah dangkal yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Contohnya air sumur yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air atau impermeable. Air tanah freatik atau air tanah dangkal secara fisik memiliki tampilan yang tampak bening. Namun, bila sumber dari air tersebut tercemar, maka air tanah freatik ini bisa saja memiliki kandungan zat kimia mangan, dan besi yang tinggi. Untuk mendapatkan air tanah freatik ini, kita perlu menggali tanah setidaknya sedalam 9 hingga 15 meter untuk dibuat menjadi sumur. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis. Air ini merupakan air tanah dalam yang terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air atau akuifer terkekang. Air tanah artesis atau artesis water adalah air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Air tanah satu ini merupakan macam-macam air tanah yang paling dekat dengan lapisan permukaan tanah dan berada di lapisan kedap air pertama. Air artesis juga disebut dengan air tanah dalam karena terdapat pada kedalaman 80 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Air ini juga dapat diminum langsung karena sudah mengalami penyaringan sempurna, sehingga telah bebas dari bakteri. Biasanya, jenis air tanah artesis ini sering digunakan untuk mengatasi kekeringan meskipun pada musim kemarau panjang, karena air tanah artesis merupakan macam-macam air tanah yang memiliki debit air yang stabil, meskipun untuk membangun sumur artesis ini juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kita bisa mengambil air tanah artesis dengan pompa air khusus berkapasitas besar. Bahkan air tanah satu ini juga bisa keluar sendiri bila tekanan air cukup besar dan membentuk sumur artesis. Lalu berdasarkan asalnya, air tanah dapat dibagi menjadi 3 jenis,
Yang pertama, air tanah meteorit atau vados, merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi bercampur debu meteorit. Air tanah yang sering juga disebut dengan air tanah meteorit ini merupakan hasil dari hujan yang dalam prosesnya di atmosfer mengalami kondensasi serta percampuran debu meteor yang melesak pada lapisan atmosfer dan habis di lapisan tersebut. Air ini juga merupakan hasil dari percampuran debu pembakaran meteor dengan awan yang mengandung titik-titik air. Air tanah vados ini mengandung debu meteor seperti kimia air berat H3 hingga tritium. Air tanah vados juga sering disebut sebagai air tua. Lalu yang kedua, air tanah baru atau juvenil, merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intruksi magma. Air tanah juvenil ditemukan dalam bentuk air panas atau geyser. Air tanah ini terbentuk dari hasil proses intrusi magma pada kedalaman tertentu. Salah satu macam-macam air tanah yang disebut juga dengan air tanah magma ini biasa ditemukan di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi. Air tanah juvenil ini biasanya memiliki kandungan belerang yang tinggi. Bila prosesnya ke permukaan bumi melewati struktur lapisan pada batuan belerang. Setelah sampai di permukaan tanah, air tanah juvenil ini terbentuk menjadi air panas atau geyser. Yang ketiga, air tubir atau konet. Air tubir merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba atau batuan metamorf. Air tanah tubir atau konet water adalah air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan endapan. Air jenis ini termasuk juga air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan beku lelehan pada saat magma keluar permukaan bumi. Air tersebut memungkinkan berasal dari air laut atau air darat. Jenis air ini juga disebut dengan air tersengkap atau air purba karena sering ada di dalam batuan selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Air tanah satu ini memiliki salah satu karakteristik di mana kandungan garamnya lebih tinggi dibanding air laut. Apabila terjebak dalam batuan sedimen di sekitar gunung berapi, jenis air dari proses geologi ini menjadi air yang mengalami mineralisasi secara sempurna. Sebagai tambahan, ada juga air fosil, yaitu air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Dan air pelikular, yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe aquifer air. Yang pertama, aquifer bebas atau yang disebut dengan unconfined aquifer. Aquifer ini memiliki permukaan atas yang terhubung langsung dengan atmosfer, sehingga air dapat masuk melalui infiltrasi langsung dari permukaan. Tinggi muka air di aquifer ini ditentukan oleh tingkat curah hujan dan kondisi permukaan tanah. Aquifer ini lebih rentan terhadap kontaminasi karena tidak memiliki penghalang alami dari permukaan. Yang kedua yaitu aquifer tertekan atau confined aquifer. Aquifer ini terletak di antara dua lapisan geologis yang tidak dapat ditembus air atau impermeable seperti tanah liat atau batuan padat. Air di aquifer ini berada di bawah tekanan dan jika sumur dibor ke dalam aquifer ini, air bisa mengalir keluar dengan tekanan menciptakan sumur artesis. Selanjutnya ada yang namanya aquifer semi tertekan atau disebut leaky aquifer. Aquifer ini memiliki lapisan atas atau bawah yang semi permeable, memungkinkan beberapa aliran air masuk atau keluar tetapi masih memiliki elemen tertekan. Aquifer ini memiliki karakteristik campuran antara aquifer bebas dan aquifer tertekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan air. Yang pertama, penguapan yang mengakibatkan air menguap menuju udara dan bergerak meninggalkan tanah. Selanjutnya, air kembali turun ke tanah dengan berwujud air hujan dan akan ditampung oleh sungai, danau, dan laut. Lalu, air ada yang masuk ke tanah dan selanjutnya menjadi sumber air. Sumber air akan selalu tersedia jika daerah resapan air tidak kering. Adapun contoh daerah resapan air yaitu hujan. Cekungan air tanah. Jadi, cekungan air tanah adalah suatu wilayah dibatasi oleh batas hidrogeologis.
tempat semua kejadian hidrogeologis ini, seperti proses penyembuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Tahu Kodatie pada tahun 2012. Contoh cekungan air tanah ini yang terkenal adalah cekungan Ogallala di Amerika Serikat bagian tengah, yang merupakan salah satu sumber utama air tanah bagian pertanian di wilayah tersebut. Cekungan air tanah ini juga dapat ditemukan berbagai belahan dunia, seperti cekungan Amazon di Amerika Serikat itu, dan cekungannya Indo-Gangetik di Asia Selatan. Adapun manfaat air bagi alam sekitar itu ada 3. Yang pertama, keperluan rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan meminum. Yang kedua, irigasi pertanian. Sawah petani yang sah dari sumber air seperti sungai umumnya akan membuat sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air tanaman pertanian. 3. Sebagai sumber pembangkit listrik. Kandungan air tanah. Di dalam kandungan air tanah terhadap unsur utama air tanah atau major constituents yang memiliki kandungan 1,0 sampai 1000 mg per liter, yaitu kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat. Dan terdapat juga unsur sekunder air tanah atau secondary constituents yang memiliki kandungan 0,01 sampai 10 mg per liter, yaitu besi, strontium, kalium, karbonat, nitrat, boron, dan fluorida. Lalu, apa sih kekurangan dalam air tanah? Kekurangan dalam air tanah yang pertama ada pencemaran. Air tanah lebih sulit dibersihkan dibandingkan dengan air permukaan jika terkontaminasi. Pencemaran dari pestisida, limbah industri, dan bahan kimia berbahaya lainnya yang bisa sangat sulit dan mahal untuk diatasi. Yang kedua, ada pengaruh terhadap ekosistem. Penurunan muka air tanah juga dapat berpengaruh negatif terhadap ekosistem yang bergantung pada sumber air tanah, termasuk mengurangi aliran ke badan air permukaan seperti sungai dan danau, yang bisa mempengaruhi kehidupan akuatik. Dapat disimpulkan adalah air tanah diartikan sebagai air yang berada dan berasal dari lapisan tanah, baik air yang berada pada lapisan tanah tak jenuh maupun air yang berada pada lapisan tanah jenuh. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.